Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang difusi dengan fokus pada konsep difusi neto dan keseimbangan dinamik. Meskipun kedengarannya sederhana, dua konsep ini adalah fondasi penting dalam memahami bagaimana tubuh kita menjaga kestabilan internal. Mari kita bahas lebih dalam tentang bagaimana difusi neto itu bekerja dan bagaimana keseimbangan dinamik tercapai. Pertama, apa itu difusi neto? Jadi, apa difusi neto itu? Nah, difusi neto adalah perbedaan antara jumlah partikel yang bergerak dari satu arah ke arah lain. Kemudian, jika 5 molekul itu bergerak dari A ke B dan 3 molekul itu bergerak dari B ke A, berapa difusi netonya? Tentu 2 molekul itu berpindah dari A ke B. Kenapa sih difusi neto itu menjadi 0 saat konsentrasi sama di kedua area? Tentu karena jumlah molekul yang bergerak dari satu arah itu sama dengan jumlah molekul yang bergerak ke arah sebaliknya. Jadi, difusi neto adalah perbedaan antara jumlah partikel yang bergerak dalam dua arah berlawanan. Untuk mempermudah pemahaman, mari kita gunakan contoh. Jika 10 molekul itu berpindah dari bagian A ke bagian B, sementara hanya 2 molekul itu berpindah dari B ke A, maka difusi netonya adalah 8 molekul berpindah dari A ke B. Ini berarti bahwa secara keseluruhan lebih banyak molekul bergerak dari area konsentrasi tinggi, yaitu di bagian A, ke area konsentrasi rendah, yaitu bagian B. Jadi, ada studi kasus pertama tentang pertukaran gas di paru-paru pada pasien dengan pneumonia. Jadi, seorang pasien berusia 50 tahun itu didiagnosis dengan pneumonia, suatu kondisi peradangan paru-paru yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Akibatnya, alveolus itu dipenuhi cairan, mengganggu pertukaran gas antara alveolus dan darah. Analisis berdasarkan difusi neto dan keseimbangan dinamiknya harus begini. Pertama, difusi neto. Jadi, oksigen dari udara dalam alveolus itu biasanya berdifusi ke dalam darah melalui membran alveolar. Sedangkan karbon dioksida dari darah itu berdifusi keluar ke alveolus. Namun, akumulasi cairan di alveolus itu meningkatkan ketebalan membran sehingga menghambat difusi neto gas-gas tersebut. Kedua, keseimbangan dinamik. Karena difusi terhambat, keseimbangan dinamik antara oksigen masuk dan karbon dioksida keluar itu tidak tercapai. Hal ini menyebabkan hipoksia atau kekurangan oksigen dalam jaringan dan penumpukan karbon dioksida dalam darah. Ketiga, keputusan klinis. Jadi, pengobatan pneumonia itu bertujuan untuk mengurangi inflamasi dan membersihkan alveolus dari cairan sehingga difusi gas itu dapat kembali normal dan keseimbangan dinamik tercapai. Jadi, untuk pelajaran pentingnya adalah difusi neto itu sangat penting untuk pertukaran gas di paru-paru. Gangguan pada proses ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan dinamik yang mengancam fungsi vital tubuh seperti respirasi. Jadi, proses ini terus berlangsung hingga molekul-molekul itu tersebar merata di kedua bagian sehingga tidak ada lagi gradien konsentrasi. Pada titik ini, difusi neto itu menjadi 0. Kedua, keseimbangan dinamik, yaitu gerakan terus-menerus dalam keseimbangan. Apa sih keseimbangan dinamik itu? Keseimbangan dinamik adalah kondisi ketika jumlah molekul yang bergerak dari satu arah sama dengan jumlah molekul yang bergerak ke arah sebaliknya, meskipun gerakan molekul tetap terjadi. Kemudian, apakah molekul itu berhenti bergerak saat mencapai keseimbangan dinamik? Tidak. Molekul itu tetap bergerak secara acak, tetapi pergerakan mereka itu saling mengimbangi. Lalu, kenapa sih istilah dinamik itu digunakan untuk menggambarkan keseimbangan ini? Karena meskipun itu terlihat stabil, proses ini penuh dengan aktivitas mikroskopis yang terus berlangsung. Jadi, meskipun difusi neto itu menjadi 0 saat molekul tersebar merata, gerakan molekul itu tidak berhenti. Molekul itu tetap bergerak secara acak ke segala arah, tetapi perpindahan mereka saling mengimbangi. Keseimbangan dinamik adalah kondisi ketika jumlah molekul yang bergerak dari satu arah itu sama dengan jumlah molekul yang bergerak ke arah sebaliknya. Walaupun tidak ada perubahan bersih dalam distribusi molekul, pergerakan molekul itu tetap terjadi terus-menerus. Terus, ada studi kasus kedua, yaitu distribusi glukosa dalam darah setelah makan. Jadi, ada seorang pasien berusia 25 tahun itu mengonsumsi makanan tinggi karbohidrat. Setelah makan, kadar glukosa dalam darah meningkat secara signifikan. Analisis berdasarkan difusi neto dan keseimbangan dinamiknya harus begini. Pertama, difusi neto. Glukosa dari usus halus itu diserap ke dalam darah, menciptakan gradien konsentrasi antara darah dan jaringan tubuh. Glukosa kemudian berdifusi dari darah ke sel-sel tubuh melalui difusi neto hingga distribusinya merata. Kedua, keseimbangan dinamik. Jadi, ketika glukosa itu tersebar merata di semua jaringan, jumlah glukosa yang masuk ke sel itu seimbang dengan jumlah yang keluar dari darah, menciptakan keseimbangan dinamik. Ketiga, peran insulin. Hormon insulin itu membantu meningkatkan laju difusi glukosa ke dalam sel dengan memicu peningkatan jumlah protein pembawa glukosa atau GLUT4. Ini memastikan bahwa glukosa dapat digunakan sebagai sumber energi oleh sel. Untuk pelajaran pentingnya apa? Pelajaran pentingnya adalah difusi neto dan keseimbangan dinamik itu memastikan bahwa glukosa itu tersebar merata di tubuh, mendukung metabolisme dan fungsi seluler. Ini adalah alasan mengapa istilah dinamik itu digunakan. Meskipun terlihat stabil, proses ini penuh dengan aktivitas mikroskopis yang terus berlangsung. Ketiga, contoh keseimbangan dinamik dalam tubuh. Bagaimana sih keseimbangan dinamik terjadi dalam pertukaran gas di paru-paru?